Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah telah memberikan banyak nikmat kepada kita selaku hambanya. Mudah-mudahan kita senantiasa menjadi abdan syakuran, hamba yang selalu bersyukur dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Salawat serta salam tetap kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat Sobat Link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan suci Ramadan ini, insyaallah kita akan membahas tentang ibadah puasa. Puasa itu adalah ibadah yang istimewa yang akan dinilai langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahala puasa itu sangatlah tak terbatas, ya. Jadi sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila sab'imi'atin dhi'fin. Qala Allahu azza wa jalla ila sauma fa innahu li wa anna ajzi bihi. Setiap amal anak Adam dilipat gandakan. Satu kebaikan dibalas dengan 10 kebaikan yang serupa sampai 700 kali. Allah azza wa jalla berfirman, kecuali puasa, sesungguhnya puasa itu untukku dan aku sendiri yang membalasnya. Hadis riwayat Muslim, An-Nasa'i, Ad-Darimi, dan Al-Baihaqi. Dengan demikian, nilai puasa di sisi Allah itu sangat bergantung pada kualitasnya. Jadi semakin puasanya berkualitas, maka akan semakin tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sebaliknya, ya, puasa yang kualitasnya sekedar menahan lapar dan haus, ya tidak bernilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti sabda Nabi, rubbas shaim laisa lahu min siyamihi ila ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Itu hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Sahabat Sobat Link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah tahu, ya, apakah amalan puasa kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak, gitu ya. Maka dari itu kita berikhtiar untuk menunaikan puasa kita dengan sebaik-baiknya, ya, sehingga puasa kita tentunya menjadi puasa yang berkualitas dan juga mengharapkan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya agar puasa kita berkualitas? Yang pertama, kita harus menjaga niat kita, ya, ikhlas lillahi ta'ala. Jadi, agar puasa kita berkualitas, maka puasa kita harus ikhlas tentunya. Sahabat Sobat Link, jadi ikhlas itu berkaitan dengan niat. Tentunya tak hanya puasa, ya, amalan lain pun itu seluruh amalan, ya, bahkan akan ditentukan niatnya, gitu, yang menjadi syarat diterimanya suatu amal. Maka dari itu, seperti apa yang kita ketahui, ya, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya seluruh amal tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan apa yang ia niatkan. Sahabat Sobat Link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi keutamaan puasa Ramadan berupa ampunan, ya, dosa-dosa yang telah lalu juga diberikan kepada orang yang berpuasa yang dilandasi dengan keikhlasan di dalam hatinya. Seperti dalam hadis riwayat muttafaqun alaih, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan mengharapkan perhitungan pahala, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka dari itu, sahabat Sobat Link, meluruskan niat dan menjaga niat puasa itu amat sangat penting
dan itu merupakan hal utama yang harus kita jaga. Jadi indikator ikhlasnya seseorang yang beriman ya ketika berpuasa, salah satunya itu merasa bahagia menyambut bulan suci Ramadan. Karena orang yang beriman menyambut bulan Ramadan dengan penuh keimanan kepada Allah dan meyakini atas fadilah-fadilah puasa yang khususnya di bulan Ramadan. Sahabat-sahabat lainnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ya, agar puasa kita berkualitas, yaitu meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, sudah pasti ya, jadi ketika puasa kita itu ingin berkualitas, maka puasa kita itu harus sah secara hukum syariat. Artinya kita harus meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa. Seperti apa? Seperti makan atau minum dengan sengaja, ya, muntah dengan sengaja, haid bagi kaum wanita, dan juga seperti meniatkan berbuka dan lain sebagainya. Nah, ini secara hukum syariatnya sudah terbebas dari hal-hal yang membatalkan puasa. Selanjutnya, agar puasa kita berkualitas, ya, selain ikhlas tadi dan meninggalkan hal-hal yang membatalkan puasa, yaitu meninggalkan hal-hal yang membuat puasa kita sia-sia. Ya, seperti hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah, Rabba sha'imin laisa lahu min siyamihi ila ju'. Betapa orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa baginya kecuali rasa lapar. Yaitu dengan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah, ya. Insya Allah maka puasa kita itu akan terjaga dari hal yang sia-sia. Contohnya seperti menjaga emosi atau amarah kita, ya. Seperti hadis muttafaqun alaih, as-siyamu junnatun fala yarfuthu wa la yajhal wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaimun. Di puasa adalah perisai, maka barang siapa yang sedang berpuasa, maka janganlah berkata keji dan mengumpat. Jika seorang mencela atau mengajaknya bertengkar, hendaklah dia mengatakan, aku sedang berpuasa. Nah, begitupun masih banyak ya hal-hal yang tentunya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara syariat. Kita tidak boleh melakukannya ya. Jika ada yang melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka puasanya akan sia-sia. Nauzubillahi min dzalik. Sahabat-sahabat lainnya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, agar puasa kita berkualitas, maka kita harus meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah, mungkin puasa yang lalu kita masih mengisi siang hari dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Padahal sebenarnya jika kita ganti dengan hal-hal yang bermanfaat, tentunya amalannya akan berpahala ya. Dan juga puasa kita akan lebih berkualitas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Selanjutnya, sobat link, agar puasa kita berkualitas, tentunya kita harus mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati kita. Jika kita kembali kepada makna as-siyam sendiri ya, as-siyam maknanya al-imsak, yaitu menahan diri. Nah, puasa ini dikhususkan oleh Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddinnya, ditegaskan oleh Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin, yaitu mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran dan hati. Maksudnya itu adalah menahan diri. Yang pertama seperti mempuasakan mata. Bagaimana mata kita bisa menahan diri dari melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti lidah, kita menahan diri agar lidah kita terpelihara dari perkataan dusta, dari perkataan menggunjing ataupun tidak ada manfaatnya. Dan juga yang ketiga, mempuasakan telinga. Bagaimana kita menjaga telinga kita agar menahan diri dari mendengar sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mempuasakan tangan, contohnya ya. Jadi menahan diri dari menzolimi orang lain, contohnya ya. Terus dari mengambil sesuatu yang bukan haknya ya, serta melakukan perbuatan yang dilarang oleh syariat.
Dan juga mempuasakan kaki. Contohnya berarti menahan diri, kaki kita itu menahan diri dari berjalan ke arah yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan lain sebagainya. Nah, sahabat sobat link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi mempuasakan seluruh organ tubuh, pikiran gitu ya. Dan hati itu bagaimana kita menahan diri seluruh anggota tubuh kita, baik pikiran kita gitu ya. Menahan diri dari segala sesuatu yang Allah haramkan. Dan yang terakhir, agar puasa kita berkualitas, tentunya memperbanyak amal soleh selama bulan Ramadan. Nah, di saat kita meninggalkan hal-hal yang haram dan tidak bermanfaat, tentunya ya pada saat itu pula berarti kita melakukan amal soleh, ya. Jadi memperbanyak amal soleh seperti tilawah, ya, berzikir, memperbanyak amalan sunnah, tafakkur, mengkaji ilmu-ilmu agama, ya, memperbanyak infak dan sedekah dan lain sebagainya. Sahabat sobat link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah dan para sahabat ya tentunya memperbanyak amal soleh di bulan Ramadan. Ibnu Abbas menuturkan bagaimana peningkatan amal soleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, khususnya tadarus dan infak. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadana hinna yalqahu Jibril wa kana yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisuhul Quran. Fa'ara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling dermawan ya, dan kedermawanannya memuncak pada bulan Ramadan ketika Jibril menemuinya. Jibril menemuinya setiap malam untuk tadarus Al-Quran. Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lebih murah hati melakukan kebaikan daripada angin yang bertiup. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat sobat link yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sekian langkah-langkah agar saum kita berkualitas. Dan tentunya kita semua berharap ya agar kita mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan, dan tentunya mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf atas segala kekurangan. Al-haqqu minallah wal haqqu minni. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.